to my YouTube channel yang sudah berdebu. Terakhir kayaknya 5 bulan yang lalu saya ngupload di YouTube. Dan sekarang kita kembali dengan video baru, suasana baru, dan juga kembali dengan video favorit pemirsa, yaitu Rahasia Makeup MUA Hits. Dan di samping aku udah ada MUA Hits yang lagi bener-bener ngehits banget sampai di tahap para MUA Hits belajar sama MUA Hits ini. Please welcome Kak Vinky. Halo semuanya, aku Vinky Hanafi. Sikap pada jelas ya, ya. Jadi Kak Vinky ini sekarang lagi tuh naik daun, hype, viral, dan semua MUA tuh lagi mau belajar tekniknya Kak Vinky. Dan sedangkan kalian bisa nonton di rumah secara gratis. Betul sekali. Itulah keajaiban dari Rahasia Makeup MUA Hits. Jadi Kak Vinky ini tuh terkenalnya dengan cat eye. Dan sedangkan aku adalah orang yang selalu meng-cat eye-kan diri aku apapun itu yang terjadi. Jadi kayak walaupun rambut aku diurai, aku akan jambak rambut aku. Jadi kayak kita tuh sehati gitu loh. Amin. Dan semoga kita ketemu di sini bukan yang terakhir ya. Iya. Kita mulai aja langsung make-upnya. Aku biasanya mulai dari mata duluan. Jadi pertama-tama tuh aku bersihin dulu, biasa basic lah ya. Micellar lah ya. Micellar water di mata. Jadi guys, temanya itu kita hari ini adalah akan mempelajari tren makeup 2026. Kenapa disebut tren makeup 2026? Karena menurut aku itu trennya memang cat eye, foxy eye, itu kayak lagi trending banget dan emang kesukaan kita berdua. Jadi kita bilang itu tren. Dan Gen Z sekarang tuh mereka balik lagi ke kayak zaman dulu gitu loh, baby boomer yang makeup tuh harus make up. Makeup adalah makeup. Iya, kayak udah kalau kita kan millennials kan yang no makeup look kan. Itu no, not for me. Sumpah itu udah gak ada sekarang Gen Z, aku makeup semuanya kayak harus makeup. Kalau makeup harus kelihatan makeup ya Gen Z, berarti aku relate ke Gen Z ya. Karena aku adalah angkatan 2016 yang kalau makeup ya harus makeup. Kalau mau no makeup ya no makeup gitu. Jangan bikin emosi gitu kan. Kalau di era kita itu kan rata-rata no makeup look kan. Iya, sekarang Gen Z udah gak mau. Sekarang udah gak mau ya. Bahkan mereka kayak under eye-nya hitam juga makin suka. Under eye itu makin suka ya. Jadi semakin kelihatan kayak bold, smoky eye itu semakin suka gitu ya. Nah ini aku biasa pakai dari MAC. Yes. Apa Indang? Primer buat ini mata. adalah primer buat mata, namanya Prep and Prime 24 Hour Extend Eye Base. Jadi dipakein base makeupnya yang kayak translucent gitu dulu. Kalau kalian yang punya kelopaknya suka berkeringat, akhirnya eyeshadownya nggak nempel gitu, pakai ini. Oh itu dia jawabannya. Kelopak matanya oily, kelopak mata suka berkeringat, pakainya yang ini. Karena dia buat mattifying ya. Yes, betul. Habis itu aku pakai concealer dari Haus Lab. Concealer dari Haus Lab. Ini yang shade Oh jadi nggak pakai shade yang terang ya? Jadi pakai shade yang sesuai warna kulit aja ya? Yes. Oke. Baru di blend. Can't wait. Karena aku selalu dijambak ya. Tapi kalau dijambak makin jadi makin ketarik. Terus abis itu aku biasanya pakai highlighternya Hourglass. Justrunya aku ngesetnya pakai highlighter bukan pakai. Tapi ini bukan highlighter yang shining, shimmering, splendid gitu kan? Enggak. Ini kayak apa? Finishing powder. Yes. Nah, itu dia namanya. Ini bisa bikin ininya. Kenapa? Yang lipetannya itu nggak kelihatan. Oh gitu. Coba lipetannya jadi nggak kelihatan ya. Oke. Finishing powder yang agak shimmer, tapi sebenarnya kalau di kelopak mata nggak shimmer juga sih jadinya. Next aku pakai ini eyeshadow stick gitu. Berwarna coklat. Dari Bobbi Brown dan ini warnanya matte coklat. Langsung loh di pojok. Agak lebih dikit. Oke. Habis itu pakai blending brush dari Irish. Nah ini aku blendnya ke luar sini. Jadi sekarang intinya fokus on the eyelid first. Nanti karena ini makeup wajahnya belum mulai, tinggal di clean up pasti ya. Iya, nah gue juga dulu anaknya Mas Adi Adrian almarhum. Oh iya, almarhum. Nah jadi kayak dari dia kayak gue belajar kalau makeup tuh mata dulu. Sorry ya. Ya, jadi kita tuh kalau Rahasia Makeup MUA Hits tuh kayak saya misalnya podcast gitu, jadi aku bakal nanya-nanya banyak ya. Udah berapa lamakah berkarir dalam dunia permakeupan? Gue tuh dari 2016. Jadi sama dong kita ya. Yes, awal-awal muncul YouTube juga ya. Iya, bener-bener. Itu awal banget belajar makeup atau kayak udah suka makeup
tapi baru jadi Enggak, karir. bener-bener baru ditekunin. Baru ditekunin kayak, oh tiba-tiba kayak gue suka makeup nih gitu. Karena dulu tuh gue kerjanya di MAP kan, di fashion kan. Oh di fashion. Terus karena emang gue pergaulannya tuh kayak main sama Kak Benu, sama Mas Adi, sama Kak Bari Ritonga. Bari Ritonga ada tamu pertama rahasia makeup Wahid. Terus kayak mereka kayak, kok lo nggak ini aja, nggak jadi makeup aja gitu. Terus akhirnya saling mengajari satu sama lain apa gimana? Pertama gue sama Kak Bari Ritonga, itu guru pertama. Oh gitu. Seru. Di situ baru ke semuanya. Ke semuanya belajar terus nyari style sendiri gitu. Sebenarnya tahun lalu tuh gue ada kayak di masa apa sih namanya, krisis identitas ya. Kayak bingung mau dibawa kemana arah make upnya. Ngerti terus gue ketemu Tengku Nadira Adnan. Dari situ kayak dia kan matanya bagus banget tuh. Betul. Terus gue bikin matanya tuh dia sama Ose, ada namanya Osean. Terus gue bikin aja, terus mereka kayak Kak Vinky, terserah Kak Vinky aja yang bagus gimana. Jadi kan gue berkreasi kan. Nah ternyata setelah pulang make upin mereka, semua klien gue yang mau make up pakai referensinya Dira sama Ose. Udah seterusnya sampai sekarang. Jadilah si Foxy Cat Eye ini. Betul. Ini gue dan menjadi identity. Tapi emang bener sih, zaman sekarang MUA tuh udah banyak banget dan harus bisa menguasai semua jenis makeup, tapi biasanya memang punya identitas tertentu gitu ya, kayak style yang kayak ketebak. Ini pasti lo di make upin ini ya gitu. Iya. Nah alhamdulillah udah nyampe di situ. Jadi sekarang kalau ada gue posting siapa pasti kayak gue tahu nih pasti Vinky. Tau nggak kenapa aku panggil Kak Vinky ke Rahasia Makeup Wahid? Itu rekomendasi dari Kak Benu. Kak Benu, thank you Kak Benu. Iya, jadi kayak siapa Vinky? Wih, gacor makeupnya coy. Langsung lah ke DM deh dan sampailah di hari ini. By the way ini udah dikasih eyeshadow putih ya. Oh iya, eyeshadow putih gue pakai dari Cina ya, nggak bisa dibaca sama sekali. Ini namanya Astringer Color. Jadi mungkin kalian di rumah bisa pakai eyeshadow atau bedak kalian aja ya. Iya, warna putih. Terus habis itu gue pakai ini. Ini pensil Artisan Pro, pensil warna hitam. Oke. Di ujung. Kayak gue agak lewatin dikit di bawah terus naik gitu. Nah ini kuncinya banget nih kalau udah main Cat Eye, Foxy Eye. Perhatikan baik-baik nih. Nah di situ pakai eyeshadownya Mario yang warna yang hitam. all matte itu pakai eyeshadow hitam ya guys. Yes, langsung hitam aja. Oh eyelinernya tipis banget. Jadi kayak di garis tipis gitu. Gue lebih main ke eyeshadow. Oke. Nah ini kayak agak lewat dikit ke bawah sini terus ke ngajarin gue ini, yang ngajarin gue eyeliner ini Gen Z banget, namanya Nicole Rossi. Nicole Rossi ini siapa? Ada artis Gen Z sekarang, benar-benar lagi hype banget. Gitu. Dan Gen Z emang, umurnya masih 16 tahun. Kayak gue kalau bikin matanya dia tuh kayak, Kak, eyelinernya dikebawahin gini dulu, baru ditarik gini. Oh, kenapa tuh alasannya? Biar lebih ini padat aja, padat. Biar nggak ada yang bolong gitu ya. Terus kayak gue bikin beberapa kali salah tuh kayak, Kak dihapus nggak kayak gitu gini. Akhirnya gue bikin gara-gara dia tuh jadi belajar lagi. Oh Rossi, I need to know you girl. Tapi dia on daily basis not smoky eye ya? Iya, anaknya teliti banget gitu. Anaknya teliti banget. Kayak Kak hapus dulu boleh, ulang lagi. Wow. Kayak gitu. Dari dia gue akhirnya dapet kayak klien Gen Z banyak banget. Gitu. Oh ini artis ya guys? Iya. Kita lihatnya perbedaannya apa sih, penasaran Eko? Kayak turun ke bawah dulu. Turun dulu ke bawah baru naik ke atas. Oke. Ya kalau aku biasanya ke atas dulu, abis itu nanti kalau mood baru deh gue isi dulu yang situ. Tapi ini jadinya bener-bener precise banget ya. Yes, baru di blend. Di blendnya juga kayak ke samping gitu. Tapi ini gue emang eyeshadow gue tuh agak gue lewatin karena nanti akan dihapus. Karena nanti akan dihapus ya. Jadi harus emang pasti kalau mau buat makeup yang mau nantinya dihapus harus agak ke bawah dulu gitu. Dan dari tadi kita masih fokus pakai 3 warna ya, coklat, hitam sama putih. Yang putih bener di depan. Dan ini sekarang lagi blending. Ini momen krusial sih. Iya, nah untuk eyeshadow ini emang blendnya harus bener-bener rapi. Harus rapi banget. Karena 3 warnanya harus ketemu. Dan challenge-nya tuh biasanya kalau misalnya kita kan di Indonesia pasti banyak kan yang hooded eyes gitu. Iya. Itu tekniknya tetap sama kayak gini atau gimana? Aku juga hooded sih. So far sih sama ya. Ini adalah bagian krusial yang sulit untuk dijelaskan karena namanya bagian detailing. Dan ini pastinya di setiap klien momennya akan beda-beda ya guys. Jadi
Kalian perhatikan aja, kamera akan di zoom in dan lihat hasilnya seperti apa bergitar. Gue kalau shading coklatnya nggak suka sampai depan, jadi emang depannya tuh emang putih aja. Dan itu yang bikin efek wing foxy-nya tuh lebih kelihatan lagi karena bagian depannya nggak ada warna coklatnya. Jadi kayak mata kita tuh nggak kelihatan kayak round gitu loh. Kalau ada warna gelap di depan, otomatis kayak orang akan ada daya tarik ke depan gitu kan, jadi kelihatan agak bulat matanya. Jadi kayak bawahnya tuh ke samping gitu loh, bukan ke atas. Bawahnya ke samping ya? Samping bukan ke atas. Nanti pas hapus baru ke atas. Kalau kalian penasaran ke samping mana, itu literally kayak bener-bener misalnya kelopak mata kalian nih di sini. Kalian tarik garis lurus. Iya. Lihat deh tuh, pas deh. Ya. Pas kan? Jadi dari ujung kelopak mata kalian tarik garis lurus ke samping sini. Dan yang paling difokusin rapi itu ada area sini. Iya, kan itu harus. Karena ini yang nggak akan dihapus. Jadi habis belajar sama Kak Barir Tonga, terus habis itu aku ke Bandung belajar sama Nanat. Nanat itu sama Nanat. Yes, Oke. Habis itu kayak udah makeup soft udah dapet sama Kak Jovanka. Cari makeup yang benar-benar bold banget. Udah dari situ udah cari sendiri. Cari sendiri klien. Terus karena gue tuh krisis identitas kan ngikutin klien ya, request kan kayak maunya apa. Terus kayak sampai di momen yang klien tuh maunya makeupnya warna pink terus, yang eyeshadow pink gitu-gitu kan. Oh iya. Tapi sebenarnya gue nggak suka. Oh gitu. Makanya pas makeupin Nadira sama Ose, kayak terserah ke Vinky aja, langsung gue hajar. Langsung kayak hajar momen ya. Itu hajar momen itu terjadi kapan? Di Pahang tahun lalu. Baru tahun lalu ya. Dan itu bener-bener langsung ngubah. Menurut gue yang langsung ngubah takdir sih. Ini dihapusnya pakai cotton bud dan micellar water. Perlahan. Dan dihapusnya yang tadi bagian yang aku bilang. Kelopak mata, ujungnya. Terus ini kan ada garis saat hapus gitu. Yang susah di bagian ini doang, selebihnya udah enak. Lebihnya udah enak. Buat kakak sih, nggak tau buat yang nonton ya. Bener. Terus pas aku make upin kayak gini, si Marlen langsung kayak DM gitu. Padahal gue awalnya takutnya dia nggak setuju karena kan make upnya identik yang cantik. Gitu cantik, kan. soft ya. Terus kayak Vinky ajarin gue make up kayak gitu. Udah nih sampai sekarang. Nah inilah dia. Bedanya ke atas sama ke samping. Kalau ke atas kan, ini kuncinya di cotton bud. Kuncinya di cotton bud. Kagak lah. Kuncinya di tangan yang pegang cotton budnya. Pas Marlen approve ya udah hajar sampai sekarang. Tapi kan ingat gak sih di zaman dulu kita mulai ya, itu kayak jadi MUA nyari klien susah banget kan. Gue 2 tahun nganggur sampai produk semuanya expired. Oh my god. Akhirnya meledaknya gimana? Misalnya kayak pecah telurnya tuh siapa gitu? Kan gue masuk di akademinya Mas Adi Adrian. Oh, masuk akademinya Kak Adrian. Yang waktu itu di Senopati. Itu kan ada salon, ada beauty academy. Ada beauty academy benar. Terus akhirnya banyakan klien baru atau klien yang kayak repeat order? Repeat order sih. Repeat order ya? Sama kalau sekarang lagi banyak klien baru. Sekarang lagi naik daun, viral. Amin. Tapi repeat order juga kok rata-rata kayak Nadira itu kan. Ya itu orang kalau udah PW ya PW. Gue agak shock jujur dihapusnya segini doang. Gue kira akan agak naik gitu, ternyata enggak ya. Gue kira akan kayak segini kan. Ternyata enggak ya. Kenapa cuma dong udah dibikin? Gue capek-capek. Nah ini kalau begini kan udah ketarik. Tambah lagi kalau ditarik best. Terus sebenarnya kuncinya di micellar water. Nah, kuncinya di micellar water tetap. Ini emang sengaja nyari micellar water yang nggak terlalu mudah untuk menghapus ya, biar kayak di kontrol gitu ya. Soalnya kalau micellar water bagus, kayaknya nih sekali kehapus gitu. Yang minyak jangan ya guys. Pokoknya jangan yang oil. Pokoknya micellar water yang kayak air biasa gitu yang emang agak susah buat ngapus makeup. Jadi kalau ke atas kan dia begini banget, gue ke samping. Jadi kalau misalnya lo tarik rambutnya ditarik, tuh dinaik begini. Jadi ntar dia naik, yes. Udah, nah ini selebihnya udah gampang. Itu gampang guys, saksikan terus. Ya. Nah ini aku bersihin bawahnya. Nah kenapa eyeshadow duluan? Karena seribet itu ya guys. Bener. Kalau misalnya complexion duluan, kelar udah hidup. Gimana tuh ngapus-ngapusnya, riwah lagi ya.
Tapi jadinya sekarang kakak tuh arahnya lebih banyak klien yang untuk ke acara formal atau kayak lebih ke acara yang kayak ke photoshoot gitu atau variatif aja? Variatif aja. Semuanya. Lagi banyak priwet malah gue. Oh priwet. Sama ini, apa namanya? Pengantin. Sama bride. Oke. Begitu. Nah ini untuk complexionnya pertama aku pakai Jung Sammo. Ini ke seluruh muka aja. Habis itu, diratain, oke. Ini datang pakai jari bisa, pakai brush bisa. Aku setuju banget sama hal ini. Karena banyak yang cuman nge-spray doang tapi nggak diratain. Iya. Ini harus diratain. Sedangkan si liquid ini tuh kan dia dual phase kan. Harusnya itu memang ada kena gesekan gitu loh. Kulit, jadi masuk. Jadi dia masuk. Dan efek glowingnya jadi dapet gitu. Betul. Dan ini pakai Primer Legend Bobbi Brown Vitamin E Enriched Face Base. Ini bagus banget. Gue sampai hafal namanya. Ini udah botol keberapa sih? Dan botolnya makin tahun makin gede. Asli. Dulu waktu awal launching botolnya segini doang guys. Suprit. Ini bagus banget, bahkan untuk kulit berminyak juga nggak masalah. Iya ini nggak masalah. Ini for all skin type sih. Dan ini benar-benar diciptakan emang untuk base makeup. Makanya teksturnya tuh agak silikoni gitu. Harum lagi. Dan wanginya enak banget, Dar. Jujurly. Ini hidungnya nggak gue apa-apa. Oke. Jadi kalau moisturizer hidung di skip. Why? Karena kalau hidung tuh lebih baik jangan terlalu banyak produk. Oke. Karena buat sumber minyak di situ ya. Habis itu langsung pakai Kledepu. Ini Legend sih ya. Iya, ini tuh yang base yang ada warnanya ya. Ya, ini buat tone up. Jadi kadang gue kalau udah pakai ini, kalau gue tuh ngerasanya kalau foundation itu perlu aja berpakai foundation, kalau nggak perlu nggak usah. Oh gitu. Kalau gue kalau makeup ya. Nice. Ini kalau misalnya gue rasa nggak perlu foundation. Cewek nggak perlu foundation nih, pakai Kledepu aja gitu. Atau enggak Kledepu habis itu kayak color corrector doang, kayak misalnya under eye-nya gelap atau nggak concealer. Tapi kalau gue rasanya kayaknya nggak butuh. Kalau gue butuh nggak? Untuk hari ini kita pakai aja. Oke. Nah ini gue pakai lumayan banyak. Ini sampai di hidung apa-apa. Nah kalau udah gini, gue ratainnya pakai sponge. Terus kayak tekniknya juga kayak ditarik gitu loh. Oke. Terus kalau untuk orang yang kulitnya kering, itu lumayan membantu karena kan kayak ada yang kulit kelupasnya itu, nanti dia ikut sama ini. Oh ikut ngelupas sama si sponge ini. Iya, dia makanya harus ditarik gitu. Gue udah lama banget nggak ngeliat sponge Karis. Ini Karis. Sumpah iya asli Karis. Kan Karis Legend sih. Ini bagus banget. Gue cinta banget dulu sama sponge Karis. Gue tau gara-gara nonton lu ini. Tuh kan. Karis. Emang gue kecintaan banget sama Karis. Ini lagi apa? Best. Masih ada ya sampai sekarang ya masih ya? Alhamdulillah. Soalnya gue sedih banyak banget brand makeup yang sekarang tuh udah turun. Jatuh kan. Ini kita pakai Cimiu, correct me if I'm wrong, yang peach. Jadi ini adalah yang peach me if I'm dull. Ya, untuk mengkoreksi area-area yang kusam dan gelap. Ada MOP ya. Alhamdulillah satu. Ini yang gue penasaran sih. Terus soalnya gue sempet nyampah juga suruh bikin lip liner di MOP. Dia punya MOP. Ternyata muncul kan, alhamdulillah. Iya. Dan ini tau nggak, warna ini gue ngaduk sendiri. Gue terharu deh. Dan jadi salah satu bestseller produknya, top 5 produk kita. Ini? Iya, gue ngaduk sendiri warnanya. Ini best. Dibilang semua korektor peach kayak gini, tapi lo cari warna peach kayak gini pasti nggak ada ya. Udah gitu maksudnya ini tuh gue pakein ke pengantin-pengantin cowok. Dan masuk aja, nggak pektai gitu loh. Bener. Dan nggak usah dikasih concealer lagi juga nggak apa-apa gitu kan. Untuk cowok dia masuk ke kulit sawo matang. Produk yang akhirnya ternyata malah jadi top 5 bestseller MOP. Kecil-kecil cabai rawit kita manggilnya. Yang kuningnya tuh sebenarnya buat korek redness yang kayak bener-bener merah banget gitu loh. Jadi lebih virality yang peach ya. Nah terus abis itu gue pakai LT Pro. Ini yang butuh-butuh aja ya. Oke. Tapi kayak buat kita ngajar jadi ya udah pakai aja. Oke. Ini yang color palm rose, ini buat area hidung. Oke. Why? Karena ini kan dia. Ini bener-bener matte banget ya. Matte banget, terus kayak tapi creamy gitu kan, jadi enak dipakainya. Terus
kalau buat area hidung gitu. Jadi lebih tahan. Kalian mattifying area hidung gitu ya. Yes. Menutup pori-pori banget ini ya. Banget. Banget. Kan gue sempet yang ganti kan kayak pindah-pindah produk gitu. Balik lagi ujung-ujung. Baik-baik kesini lagi. Tapi bener-bener T-zone dong. Oke, baru mau bilang, tapi lo makanya tipis banget ya. Yep. Maksudnya nggak yang jembreng, shock gitu. Terus gue kalau orangnya kulit kering, itu gue lebih kebanyakan biasanya pakai brush. Ini dari Estee Lauder, dari Charlotte Tilbury. Nice, smooth brush banget nih. Dipakein lagi House Lab Concealer. Oke. Mau habis bu. Oke, terus. Berarti ini bener-bener concealer favorit top notch nih. Bener. Nah, adalah karena dia matte tapi kayak blendnya tuh enak banget gitu. Karena ada yang matte kan susah banget. Yang paling penting adalah ketahanan. Karena dulu kan pakai NARS kan, cuma menurut gue not terlalu liquid gitu. Terlalu cair ya teksturnya. Udah pernah coba concealer MOP belum? Udah, terus yang gue suka discontinue yang zaman yang awal. ada loh, yang di discontinue nggak ada. Diganti packagingnya. Iya, cuma ganti packaging, masih ada yang loh. Yang awal yang pertama banget. Iya, itu kan mirip House Lab kan? Iya, itu bagus banget. Kayak powder gitu kan teksturnya. Itu nggak di discontinue, cuman kita bikin yang varian barunya karena cewek-cewek zaman sekarang suka yang radiance. Oh. Gitu. Jadi kita punya dua, ada yang matte, ada yang radiance. Tuh, ada tuh. Oh iya, itu ada. Ada guys. Ya udah. House Lab-nya habis, masih ada MOP, tenang. Tenangin diri lo. Terus baru pakai ini. Apa tuh? Cream contour dari Timeporia. Lunar. Kalau Lunar tuh dia buat kayak cool tone. Cool tone ini light juga ya, light cool tone juga. Yeah, kayak konturnya kan mukanya kan. Situ ya. Oh iya, jadi kayak gue kayak kotak gini loh. Jadi kayak gue blendnya juga akhirnya nggak cemong ke bawah. Oke. Ini benar-benar di garis tulang pipinya. Kok ini? Di hidung cuma di garis di bawahnya. Oke. Menurut gue mata Kat Foxy itu sama kontur itu benar-benar berkesinambungan guys. Jadi ini juga salah satu momen penting kalian untuk nonton. Soalnya kalau matanya keangkat tapi konturnya nggak melesek gitu, kayak nggak jadi tuh makeupnya. Oke, gue bikin bulat di sini. Kalau hidung ikutin hidungnya aja. Spesial. Oke. Tapi kayak gue selalu suka ngambil dari sini. Dari alis. Dari alis ya. Oke. Lebih shaping gitu. Nah ini juga gue pakai brush geser-geser ke belakang. Nah ini ngikutin tulang pipi aja. Nah ini dia. Kalau misalnya kita tadinya terlalu bawah gini, itu nanti makin ke bawah kan. That's why kayak di atas ini. Iya. Oke. Jadi ini kayak di area blush on lah ya. Yes. Ini kan teragus nih, biasanya orang kontur di teragus, ini tuh kayak malah di atas. Di atas kuping. Betul. Dari sini langsung belok ke sini. Langsung di atas kuping. Nah sisa-sisanya baru gue pakein ke sini. Oke. Ini diturunin ke bawah, biar makin shape. Nah ini tuh agak mendekati eyeshadow. Mendekati eyeshadow. Oke. Karena gue maunya tuh kayak eyeshadownya, kontur sama blushnya tuh kayak nyatu gitu loh. Nah untuk beberapa klien kayak gini aja gue udah gak pakai foundation, kayak gini cukup. Untuk beberapa orang kayak gini gue langsung timpel pakai powdernya. Tapi ini gue mau bikin yang glowy yang biasa gue belakangan ini baru bikin. Jadi ini full teknik dikeluarkan di sini ya guys. Betul. Habis itu pakai balm. Ini gue dari Korea. Ini karena gue nggak sengaja pas gue ke Korea kemarin. Terus pas gue lagi ganti kasir ada cewek tuh pakai di mukanya. Dia pakai terus kayak pas gue lihat nengok ke belakang, buset mengkilap banget. Terus bilang, gue tanya itu apaan? Terus dia bilang ini balm. Gue beli deh. Balmnya translucent. Iya. Cuman buat bikin mengkilap aja. Iya, tapi pas gue pakai kok jadi bagus banget. Setiap gue pakai photoshoot kayak best. Gue pakai yang banyak terus dia kayak nggak ngangkat gitu. Tapi pakainya sebelum ini ya guys. Sebelum pakai powder. Ini nama balmnya adalah
tahu lagi. Bahasa Korea. Kecil banget. Kita lihat. Bahasa Korea gitu. Oh, so tiny. Pokoknya balmnya kayak gini ya guys, nih. Gak ada warna. Gak ada warna, tapi ada shimmernya. Kalau dilihat dari dekat tuh dia ada shimmernya. Terus kalau di massage tuh kayak gini jadinya. Dan dia nggak ngangkat foundation. Kayak gini. Tapi pakai jari ya, maaf Iya, ya. tapi pakai jari. Tapi kalau MUA zaman dulu pakai jari kan, Mas Adi Iya. pakai jari. Oh. Lebih nempel. Jadi kayak dia glowingnya tuh kayak sehat gitu. Kayak pakai skincare. Iya, bukan highlighter gitu. Jadi Sudah after lupa. all Iya. that we've been through, baru pakai foundation. Yes, benar. Oke. Karena pakai foundationnya itu tipis Oh, banget. foundationnya tipis banget ya. Ini foundation dari Petricta. Aku belum Petricta. pernah cobain. Biasanya orang kalau Petricta tuh yang favoritnya tuh blush, contour, sama eyeshadow. Iya. Ini pertama kali aku cobain foundationnya Petricta. Terus sekali cobainnya segini. Dikit banget. Karena aku cuma ngambilnya di Elas-elas aja. daerah sini gitu. Oke, Kayak di buat- luar-luar. Buat luar-luar. Kirain mau ditimpa semuanya lagi. Tentu tidak. Tentu tidak ya. Makan. Jadi buat Macam apa ngerapi-rapihin, buat ngisi-ngisi Yes. area yang masih ada warna berbeda dan kawan-kawannya gitu ya. Sama di under Under eye lagi eye. biar kayak nggak putih banget gitu loh kalau di foto kan biasanya kalau Bahaya tuh. Heeh. sedangkan gue sekarang fotonya pakai digicam. Waduh. Jadi kalau lo Makin- makin putih makin nggak bisa. Makan, iya. Oh jadi semua hasil foto pakai digicam? Digicam gue sekarang. That's why kayak itu juga apa ya, kayak gue tuh pernah ada di fase bosen videoin orang makeup kayak cuman close up, foto juga kayak Iya, cuman close up iya. kan. Akhirnya gue tuh beberapa bulan gak posting sama sekali. Oh, Bener-bener pernah kerjaan kali ya, gue. Bener-bener Iya, apa tuh namanya? gue bilangnya krisis identitas lah. Krisis identitas dan burnout ya. Iya. Burnout. Akhirnya kayak pas banget momennya Sony ngeluarin yang G7X ya. G7X. Terus kayak semua influencer lagi pada pakai kan, terus semua Oke. Gen Z pada pakai. Terus gue kepikiran kenapa nggak gue pakai buat make up ya Makeup. gitu. Coba kita lihat. Tapi lo liatnya di Vinky Makeup ya. Baru ini pakai blush. Oke, ini blushnya di sini. Bener di bawah eyeshadow. Terus ini gue pakai blush yang kayak ada shimmernya gitu. Blush yang ada shimmernya dari Dior. Dior. Oh, ini pakai Dior highlighter ya. Yes. Dior highlighter yang warna pink. Pakai. Oh iya, akhirnya kepake. Dior Legend nih, palette Legend yang nggak kepake selalu dua warna, si coklat sama pink. Akhirnya kepake sekarang warna pinknya nih. Oh keluar juga ya, ternyata Keluar. lumayan loh. Pakainya sebelum apa? Bedak. Dan gue bener-bener kayak nyambungin ke eyeshadow sama contour tadi. Gitu dulu. Habis itu terus powder pakai Chanel seperti biasa. Terus beda Chanel Loose Poudre ya. Tapi ini gue pakainya di T-zone aja. Bagus ya under eye-nya. Thank you. Tidak keren. Ini daerah yang benar-benar kayak rawan keringat dan keangkat aja. Jadi ini fase menemukan burnout ini tuh tahun lalu ya? Tahun lalu, terus kayak gue, oh ya udah kenapa gue gak pakai itu kan? Akhirnya pas gue pakai, terus gue postingnya juga kayak yang suka-suka hati gitu loh, yang kayak kebalik kebolak kayak gitu, kayak Bolak-balik, digabung-gabungin iya, jadi iya. gitu. Itu juga Marlen kayak ngechat gue kayak Vinky ini kayak sesuatu yang baru yang dia baru lihat kan, karena Iya, emang iya. kan rata-rata close up aja. Pose. Terus gitu. kayak ajarin dong, dari situ langsung belajar. Nah ini loose powder Artisan Pro yang Oke. bikin makeup jadi glowing banget. Apa Ini baru? ada glitternya Oh, gitu. sekarang ada glitternya. Oh iya, ada glitternya. Yang berlian. Soalnya kalau yang satu lagi tuh matte banget, say. Karena jadi MUA tuh zaman sekarang bukan cuma boleh bisa harus makeup doang, harus bisa fotografi, harus bisa videografi, Bahkan kadang foto kita yang diminta sama klien. public speaking. Ini gue pakai yang agak pink banget, pink Oke. Barbie gitu. Ini Love it. Petricta. Aku lagi suka banget pink blush, bener-bener. Lagi era sekarang. Lagi ini. era sekarang banget pink blush. Tapi kalau yang di luar kan sampai di sini banget yang udah itu kan. Ini kalau di Indonesia. Terus Terus pakai NARS, ini Laguna kayaknya ini. Laguna. Dari Terus zaman ke Laguna zaman deh. bronzer dari masa ke masa ya. Nah gue pakai blush dulu, baru pakai bronzer biar kayak jadi satu. Krimnya tadi itu contour cool tone, habis itu yang dipakai blush, habis itu bronzer yang warm tone gitu ya.
Udah habis itu pakai Rare Beauty. Ini highlighternya. Oh, yang super gonjreng. Yes. Rare Beauty itu. Perhatikan guys, bawah matanya pakai warna coklat. Terus yang matte gitu. Udah Matte jarang brown. banyak yang pakai glitter gitu. Terus disambung ke Yes. si hitam. Oh, oke. Sekarang pakai warna biru muda. Biru mudanya ini akan ditaruh di area putih. Yes, betul. Sebenarnya kayak Gen Z sekarang ini tuh kombinasi makeup 2016 sama Y2K ya. Betul. Warna shimmer Patrick putih Ta. banget dari Patrick Ta yang kayak dual eyeshadow viral. Yes, jujur yang kepake putih doang. Oh, yang pakai putih doang. Warna shimmernya bener-bener di inner corner. Kita satuin lagi ya guys. Blend. Nah, ini momen krusial juga guys. Bawa. Bulu mata. Gue sekarang pakai bulu mata palsu yang satuan gak sih? Biasanya enggak, kalau makeup sendiri udah mascara deh. Nah, gue kayaknya nggak bisa deh pakai yang satuan. Mungkin bisa, tapi kayak kesabaran ini tidak mumpuni. Terus ini pakai mascara. Tapi gue juga di zaman dulu nontonin sih kak di YouTube yang kalau di Indonesia ya. Di Indonesia. Siapa lagi? Tapi itu emang masa-masa semuanya mau jadi MUA gak sih? Betul. Setiap ketemu orang kayak Lagi ngapain? Lagi belajar makeup. Pasti. bulu matanya pakai M-Line yang idol. Oh, oke. Single Single lashes, guys. Ada kayak teknik atau kayak bentuk tertentu yang wajib. Enggak sih, Nggak. gue bener-bener ngikut. Justru karena dia satuan jadi kayak dia ngikutin mata. Oke. Jadi kayak nggak ada teknik. Jadi udah pasti satuan Udah ya. pasti, iya. Udah pasti. Udah gitu kayak eyeshadow yang gue bikin ini emang lebih bagus satuan karena eyeshadownya jadi kelihatan. Oke. Karena kalau pakai yang langsung gitu eyeshadownya hilang. Di bawah bentar. Iya. Ini dipakai di bawah bulu mata. Yes. Oke. Dan gak sampai pojok banget. Nggak sampai pojok. Hmm. Oh. Nanti baru dijepit gitu loh. Oke. Kayak dikelarin dulu 3 di depan. Oke. Ini memanjang di tengah. Tengah, berarti. iya. Oh, memanjang di tengah. Nah kalau udah gini, baru yang bentar, disatuin dulu. Baru yang di tengahnya ini kita pakai buat di belakang. Bagian yang di sini. Oh, di sini tuh ada bagiannya gitu ya. Iya. Di tengah belakang dari. Tadi kan pakai oke. semuanya dulu. Habis Pakai itu, sesuai peraturan. ya habis itu Ini kan semua di bawah bulu mata, sekarang di atas bulu mata. Ya gimana ya kagak minta les kalau begini. Bulu matanya aja susah. terus kayak bentuknya tuh kayak dia agak miring ke samping. Kebayang. Ngikutin garis eyeliner ya. Betul. Makanya dia bisa naik. Makanya dari tadi gue udah bingung kok itu yang di tengah. Ternyata ditambah lagi. Nah, Yes, ini baru. ini baru. Itu dia lagi merhatiin. Oke. Gitu guys. Nah, begitu guys. Jadi agak complicated ya di bagian false lashes-nya. Tapi jujur ini false lashes nyaman banget. Iya, kalau satuan tuh emang yang Enak banget buat harian. Ini pakai di sini. Di ujung aja sama ini tuh buat digabungin gitu lah, biar nggak mepet. Iya. Menikahkan yang bawah, yang tengah sama yang atas. Gitu. Ya, beda ya. Beda ya, langsung naik tuh. Gitu. Kita pakai yang sebelah. Kalau alis apa nih? Tips and tricks untuk alis, aku penasaran. Jujur ngikutin ini aja sih. Ngikutin Tapi gue bentuk. sukanya kayak alisnya tuh kayak naik gitu. Sama. Jadi kayak bangkok-bangkok gitu kan. Kayak mau Thailand. Lalu pakai Langsung pakai brow. brow pencil nih Vanbo ya. Iya. Tapi kalau alis emang kayak gue acak-acakin dulu karena nanti gue hapus juga kan. Hapus lagi, oke. Iya. Pakai apa sih ini? Natasha. Anastasia Beverly Hills. BH Bisa. Comics. Ternyata gue gila-gila cat eye itu pas gue hamil. Nih lihat deh, Iya. ditarik ke atas tanpa jambakan. Gue tuh gak bisa bikin eyeliner tahu. Makanya pakai eyeshadow. Kenapa? Kayak nggak presisi aja gitu. Terus kalau makin ditarik kan makin hancur, Makin makin beber kan. Jalan ninja adalah eyeshadow. Tapi emang sekarang MUA banyaknya trennya itu udah nggak pakai eyeliner ya. Aku perhatiin. Eyeshadow Jadi semua. pakai eyeliner tuh buat ini aja, buat nge-fill in area bolong gitu atau kayak ngegaris area bulu mata gitu doang sih. Nggak yang pakai eyeliner garis, Iya. ya kan? Kita garis ngasal dulu ya guys. Gue pakai concealer. Concealer. Tada! And here are the final look Latina. Hands down Gabriela. La 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 la.
Gila cantik banget. Thank you banget Kak Vinci udah mampir ke sini dan share ilmunya yang pasti akan kepake banget di aku. Amin, semoga bermanfaat. Because I love it so much. Alhamdulillah, Masya Allah. And thank you for everyone yang sudah menonton, semoga mendapatkan manfaat. Amin. I'll see you on the next video. Bye.